kebenaran adalah perjalanan. Sejak awal, kita selalu mengira bahwa kebenaran adalah sesuatu yang bisa digenggam, seperti batu yang keras, punya bentuk dan berat, dan bisa kita lemparkan ke arah siapapun yang dianggap keliru. Di sekolah, di rumah, di mimbar, kebenaran sering kali dipentaskan seperti lakon tunggal. Jelas siapa tokohnya, siapa lawannya. Tapi hidup bukan panggung sederhana. Ia lebih seperti jalan kecil yang berkelok dan berdebu, di mana orang-orang melintas membawa cerita yang tak selalu cocok dengan naskah kita. Kebenaran dalam perjalanannya ternyata bukan batu. Ia lebih menyerupai air, mengalir, mencari celah, dan menampung bentuk wadah yang menampungnya. Dalam Surek Galigo, epos klasik yang syarat filosofi dan mitologi, kita membaca kisah Sauri Gading, putra Batara Guru, yang menempuh perjalanan panjang bukan sekadar untuk menaklukkan negeri asing atau mengangkat kejayaan, melainkan untuk menemukan siapa dirinya dalam semesta yang lebih luas dari apa yang diwariskan. Ia mencintai Weten Riabeng, yang kelak diketahuinya adalah saudara kembarnya sendiri. Dalam dunia yang membagi kebenaran dalam hitam putih, cinta semacam itu akan langsung dibatalkan. Namun, dalam epos itu, kisah cinta terlarang justru menjadi titik tolak untuk pertumbuhan spiritual dan kesadaran baru, bahwa kebenaran tidak bisa dipaksakan dari satu arah saja, dan bahwa kesucian tidak selalu datang dari kepatuhan, melainkan dari keberanian untuk mempertanyakan. Apa yang diyakini seorang petani di desa tak sama dengan kesimpulan seorang sarjana di kota. Tapi apakah yang satu lebih benar daripada yang lain? Mungkin tidak, mungkin keduanya sedang berbicara tentang langit dari jendela yang berbeda. Dan dalam hal itu, bukan siapa yang salah yang perlu ditanyakan, melainkan apakah kita sudah cukup mendengar. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu juga muncul di masa lalu. Salah satunya datang dari Michel de Montaigne, penulis dan filsuf skeptisisme Prancis yang menulis, "Que sais-je? Apa yang aku tahu?" Bukan sebagai bentuk ketidakpedulian, tapi justru karena ia sadar bahwa pikiran manusia berdenyut dalam ruang yang sempit, dipenuhi bias, luka, dan harapan yang tak selesai. Dan mungkin justru dari ketidaktahuan, itu muncul sebuah kebijaksanaan, tidak tergesa-gesa menyimpulkan apalagi menghakimi. Namun kita hidup di zaman yang mencintai kepastian. Layar-layar digital menampilkan dunia dalam dua warna, hitam dan putih, pro dan kontra, benar dan sesat. Politik, agama, bahkan hiburan, semua didorong untuk menyederhanakan. Seolah tak ada lagi ruang untuk abu-abu, padahal justru disitulah hidup bersembunyi. Dalam fenomena digital hari ini misalnya, kita melihat bagaimana kebenaran kadang dikalahkan oleh kecepatan viralitas. Seorang pengguna TikTok menulis, "Kebenaran hari ini bukan lagi soal fakta, tapi siapa yang lebih dulu trending." Sebuah cuitan lain dari pengguna X juga mengingatkan, "Kalau kamu percaya sama sesuatu, pastikan itu bukan karena viral, tapi karena kamu sudah mengujinya." Pernyataan-pernyataan ini bukan hanya sindiran sosial, tapi cermin zaman. Kita hidup di era ketika suara paling keras seringkali dianggap paling benar. Lalu, bagaimana caranya berjalan di dunia yang penuh suara tanpa kehilangan arah? Apakah semua kebenaran harus kita rangkul? Apakah relativisme adalah satu-satunya jalan? Tidak juga. Kita tetap bisa memiliki prinsip, tapi bukan prinsip yang congkak. Kita boleh teguh berdiri, asal tahu kapan waktunya mundur selangkah untuk melihat ulang. Kita perlu menumbuhkan keberanian untuk meragukan, dan kebijaksanaan untuk memegang nilai yang tetap lentur. Bahaya terbesar dalam hidup barangkali bukanlah berbeda pendapat, melainkan berhenti berpikir. Ketika seseorang merasa telah tiba di puncak kebenaran, ia sering menutup telinga. Dan dari situ, fanatisme lahir. Bukan dari keyakinan sejati, tetapi dari ketakutan bahwa dunia ini terlalu luas untuk hanya satu suara. Maka mungkin tugas kita bukan menemukan kebenaran sebagai sesuatu yang utuh dan selesai,
Tugas kita adalah hidup dalam pencarian itu, dalam tanya yang tak lekang, dalam dialog yang kadang mengguncang kenyamanan kita. Kadang kebenaran bersembunyi dalam percakapan dengan orang yang tak kita setujui. Kadang ia muncul justru saat kita kehilangan sesuatu yang dulu kita yakini mutlak. Menjadi manusia, pada akhirnya, barangkali bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling jujur dalam mencarinya. Dan dalam pencarian itu, kita tak sendirian, kita bertukar cerita, membagi cahaya, dan saling memperbaiki. Karena kebenaran sejati barangkali tak pernah tinggal diam. Ia hidup di antara kita yang terus berjalan, saling mendengarkan, dan tak pernah selesai belajar. Dan sejarah, sayangnya, sudah terlalu sering mengenal wajah kebenaran yang congkak, termasuk dalam mitos, legenda, dan kisah purba, seperti dalam Surek Galigo, yang telah mengajarkan kita bahwa jalan kebenaran bukanlah jalan lurus, melainkan labirin pengalaman yang terus bergerak dan membuka ruang bagi pemahaman yang lebih dalam. Makassar, 22 April 2025. Jika Anda suka isai seperti ini dan berpikir bermanfaat pula buat orang lain, mari like, subscribe, dan bagikan channel ini ke kerabat Anda.